Baiklah, bertemu lagi dengan saya Bribda Agung Faris Sindusa Esa dalam channel YouTube Fana PC Police Teacher. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas kepada kalian tentang macam-macam ujian atau tes seleksi untuk masuk ke dalam anggota Polri. Kira-kira apa saja itu macam-macam ujian dan tesnya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, seperti biasa sebelumnya saksikan dulu intronya. Shot, mainkan. Baiklah, sebelumnya seperti biasa, sebelum saya men-share ilmu kepada kalian untuk memberikan dukungan dan semangat kepada saya agar saya terus berkarya dan terus membuat upload video-video terbaru teraktual tentang info Polri, jangan lupa untuk beri saya like, kemudian klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya ya, agar kalian terus mendapatkan notifikasi terbaru dalam video-video saya yang terbaru dan update teraktual ya. Oke, baiklah, langsung saja tanpa basa-basi, langsung saya update, saya share ilmu-ilmu kepada kalian. Apa saja sih macam-macam tes atau ujian seleksi untuk masuk menjadi anggota Polri? Oke, baiklah, saya bacakan ya. Nah, untuk yang pertama ya, ujian seleksi masuk Bintara Polri atau Polri ya, itu yang pertama adalah Rikmin awal ya. Rikmin awal ini adalah suatu pemeriksaan administrasi ya, suatu pemeriksaan administrasi yang biasanya dilakukan pertama kali, yaitu di Polres tempat kalian mendaftar ya. Polres tempat kalian dicek semua administrasi kalian, kelemahan kalian, dan kemudian nanti juga akan ada Rikmin yang di Polda ya, panitia daerahnya itu ya, di Polda dicek semuanya lengkap, administrasi berkas-berkas kalian dicek semua dari awal sampai akhir apa saja itu ya. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan tahap 1 ya, Rikes tahap 1. Dalam Rikes tahap 1 sendiri itu ada berbagai macam ya. Pemeriksaan yang pertama yaitu tes buta warna ya, kalian dites apakah kalian itu mengidap penyakit buta warna ya, atau kalian buta warna atau tidak, itu dites ya. Di dalam video tersebut ya, saya gambarkan kepada kalian gambaran tentang tes buta warna itu seperti apa ya. Dalam video tersebut dijelaskan. Oke. Kemudian tes penglihatan ya, dites apakah kalian itu punya minus atau plus begitu ya dalam mata kalian. Jarak pandang kalian itu dites ya, besar kecilnya huruf gitu ya. Di dalam video diterangkan bagaimana sih tes penglihatan itu ya kan. Persiapkan makanya ya. Nah, untuk kemudian tes berikutnya dalam Rikes tahap 1 yaitu pemeriksaan mata ya. Nah, di video ini dicek pemeriksaan mata seperti apa ya, dites matanya apakah ada penyakitnya atau tidak ya, gangguannya. Oke. Lanjut untuk yang berikutnya yaitu pemeriksaan gigi ya, seperti di video ada gambarannya. Jadi di sini saya berbicara dan berdasarkan pengalaman saya, kemudian juga saya buai dengan bukti-bukti video ya. Jadi kalian bisa melihatnya, ada gambaran buat kalian bagaimana sih tesnya itu untuk masukkan ujian Polri. Nah, setelah pemeriksaan gigi itu ada pemeriksaan THT ya. Dalam pemeriksaan THT ini itu dites semua ya, dari telinga, hidung, tenggorokan ya, semua dites di dalam video ini ya. Dites semua, makanya itu persiapkan diri kalian baik-baik ya, bila ada gangguan atau apa kalian periksakan terlebih dahulu ya. Cek semuanya di kedokteran, di rumah sakit di mana yang kalian percaya itu ya. Jadi kalian tahu apakah kalian memenuhi syarat atau tidak. Nah, kemudian
pelaksanaan pemeriksaan tensi dan nadi ya, dicek semua tensi dan nadi kalian ya. Baiklah, kemudian nah dilakukan lagi pemeriksaan tinggi dan berat badan ya, dites lagi apakah ideal atau tidak. Biasanya idealnya itu ya, tinggi badan dikurangi berat badan itu sekitar rata-rata antara 110 ya, diantara itu tidak jauh dari itulah, itu dikatakan ideal. Oke. Nah kemudian pemeriksaan fisik ya, disitu kalian dicek fisiknya semua, kalian benar-benar telanjang ya, telanjang bulat. Di situ kalian dites semua fisiknya, apakah ada tato, dicek kan semua pemeriksaan itu, apakah kalian mempunyai varikokel atau kalian mempunyai varises. Nah dalam pemeriksaan fisik ini kalian dicek semuanya ya, tapi dalam ruang tertutup ya, tenang saja. Oke, lanjut ujian yang ketiga ya. Setelah tadi Rikmin, kemudian Rikes ya, pemeriksaan kesehatan, kemudian ada juga pemeriksaan psikologi ya. Situ dicek psikologi kalian, tes psikologi itu biasanya soalnya banyak banget. Dalam pengalaman saya itu ditempuh dalam waktu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya, luar biasa sekali. Udah berapa ya, banyak soalnya pokoknya lah, sampai hampir 1000 soal itu. Ada yang tes kecepatan, ada yang tes psikologi suruh menggambar ya, terus kemudian melengkapi gambar, nyambung titik-titik, pokoknya banyak sekali. Kalau kalian penasaran seperti apa, kalian bisa cari sendiri ya, bagaimana sih tes psikologi itu. Banyak kok yang menyediakan jasa-jasa untuk apa, pelatihan tes psikologi tersebut. Oke. Baiklah, setelah tes psikologi itu akan dilakukan uji akademik ya. Dalam uji akademik ini itu tesnya itu seperti CBT gitu ya, jadi sistem komputer. Jadi apabila kalian mengerjakan soal, misalkan soal satu keluar, kalian kerjakan itu langsung soal berikutnya keluar begitu ya, sampai ketika kalian selesai melaksanakan soal, mengerjakan semua soal tersebut, nanti nilainya langsung keluar, twing, nah begitu. Jadi kalian tahu nilai kalian berapa sih dalam mengerjakan soal. Nah dalam soal uji akademik sendiri itu meliputi ya pengetahuan umum, termasuk di situ juga undang-undang kepolisian juga masuk dari dalamnya ya. Nah kemudian wawasan kebangsaan ya, yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian wawasan Nusantara dan kewarganegaraan ya. Kalau kalian benar-benar ingin masuk Polri, persiapkan dengan matang ya, pelajari itu apa yang saya share ini, kalian pelajari benar-benar. Kemudian juga dites bahasa Inggris juga, dan matematika tentunya ya, baik IPA, IPS sama aja, yang penting matematikanya itu. Makanya pelajari semua itu tes akademik, jangan sampai kalian gagal di tes akademik. Oke. Setelah dilakukan tes akademik ya, itu akan dilaksanakan tes kesemaptaan jasmani ya, atau TKJ, itu tes kemampuan fisik kalian ya. Nah dalam tes TKJ ini itu meliputi antara lain, yang pertama adalah lari dengan 12 menit ya. Dalam 12 menit itu kalian akan dites lari, kalian kuatnya dapat berapa. Oke. Kemudian setelah lari itu ada pull up ya, untuk cowok atau polki, laki-laki itu lahan pull up ya. Oke. Seperti video di samping itu dicontohkan, setelah lari 12 menit itu pull up ya. Nah untuk yang polwa itu apa, shiny gitu ya. Oke. Nah setelah pull up itu ada tes sit up ya, sit up. Kemudian juga ada tes push up ya. Nah setelah push up itu ada shuttle run. Oke. Setelah dilakukan shuttle run itu ada lagi tes renang. Nah ini renang sendiri, kalian harus benar-benar pelajari ya, jangan sampai kalian nggak bisa renang kok berani-berani dasar polisi. Jangan sampai ya, kalian coba renang sendiri, kalian kuat berapa detik dalam jangka 50 meter tersebut ya. Oke. Nah setelah renang itu dilakukan tes antropometri ya, dites semua kalian. Biasanya di situ apa, hanya pakai celana aja ya, telanjang dada gitu kan, dites semua bagian tubuh kalian apakah ada yang kurang proporsional atau apa, itu dites semua dalam tes antropometri. Nah untuk tes yang ke-6 itu dilakukan
Rikes tahap 2 ya, pemeriksaan tahap 2 itu lebih condong ke bagian dalam ya. Karena yang pertama ya meliputi cek darah ya, dilaksanakan cek darah. Kemudian cek darah tersebut itu gunanya untuk apa sih? Yang pertama untuk mengetahui volume darah, kemudian juga untuk mengetahui kondisi sel darah merah dan putih. Nah, untuk juga mengetahui ada penyakit atau tidak, dan mengetahui kadar gula darah. Oke. Kemudian ada juga tes EKG ya. Dalam Rikes 2 tes EKG gunanya untuk apa sih? Nah, tes EKG sendiri untuk mengecek kondisi jantung, apakah ada riwayat penyakit atau tidak. Oke. Kemudian Rikes 2 juga ada tes urin. Tes urin itu untuk apa saja sih? Untuk memeriksa kandungan protein, memeriksa kandungan gula, kemudian memeriksa ada bakteri penyebab kencing batu atau tidak, dan juga bisa untuk menghasilkan tes narkoba ya, cek bahkan tubuhnya mengidap pernah mengkonsumsi narkoba atau tidak dites itu. Makanya hati-hati, oke? Jadi yang kata poin itu tidak gampang. Nah, kemudian juga dites ronsen ya, dicek bagian tubuh kalian, itu melihat gambaran bagian dalam dada, melihat gambaran jantung, gambaran paru-paru ya, melihat gambaran saluran pernapasan, melihat gambaran pembuluh darah, dan melihat gambaran modus limfa ya. Itu dalam Rikes kedua, bagian dalam semua dicek. Oke, makanya persiapkan diri kalian masing-masing ya. Seleksi Polri. Kemudian yang ketujuh itu adalah tes PMK atau penelusuran mental kepribadian. Nah, biasanya itu dari sub Panda ya, dari Jaga Polres itu mengecek apakah kalian memiliki mental kepribadian yang baik. Di tes itu ada timnya sendiri yang mengecek ke rumah-rumah, menelusuri ke masyarakat, menanyakan tentang kalian, apakah kalian itu mentalnya benar baik ya, kepribadiannya itu baik, ditelusuri semuanya. Makanya itu kalian harus berlawan baik di lingkungan masyarakat kalian, karena tidak semua ditelusuri kalian itu gimana sih kesehariannya di lingkungan masyarakat, baik atau tidak, dites semua. Kemudian juga akan diwawancara pada kalian wawancara pada tim penguji ya, diwawancara semuanya. Makanya itu hati-hati ya, selalu berkelakuan baik di lingkungan masyarakat. Oke. Nah, setelah itu yang ke-8 selanjutnya itu adalah Rikmin akhir. Nah, dalam Rikmin akhir ini kalian dicek semua berkas-berkas kalian dan dites juga, dicek semuanya apakah sudah mengikuti rangkaian seleksi tadi dari awal hingga akhir, semuanya dicek semua. Oke. Setelah Rikmin akhir akan diadakan tim supervisi dari Mabes ya, dari panitia pusat, dari Mabes sana datang ke Panda sendiri, panitia daerah, mengecek semua rangkaian ujian, mengecek semuanya dalam diri kalian, supervisi apakah kalian benar-benar sih melaksanakan ujian dengan baik ya, tim supervisi itu. Nah, setelah supervisi panitia pusat akan dilaksanakan sidang terbuka panitia daerah. Nah, di sini akan diumumkan hasil ujian tersebut berdasarkan ranking ya, rankingnya udah ketahuan kalian dapat ranking berapa, itu udah terlihat dan ketahuan, dan disitulah kalian dinyatakan lulus untuk sementara ya, sambil menunggu dari panitia pusat memberikan kuota itu berapa sih. Misalkan di Polda Jateng sendiri dapat kuota berapa, nah disitu kalian sudah mengetahui sendiri kalian ranking berapa ya. Kalau kalian berada di posisi ranking teratas ya tenang ya, pasti kalian lulusnya. Nah, tapi kalau kalian berada di ranking bawah itu kalian harus pasti kalian punya rasa deg-degan atau apa, karena kalian menunggu kuotanya berapa sih ya kan. Yang terakhir, yang ke-11 itu adalah sidang terbuka panitia pusat. Nah, disinilah kuota diumumkan dan kalian benar-benar dinyatakan lulus dan lolos seleksi untuk bisa mengikuti pendidikan Bintara atau Akpol atau Tamtama Polri. Ya, disitu kalian selesai melaksanakan ujian tes seleksi dan bisa berangkat menuju ke lembaga pendidikan ya, untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pembentukan Polri. Oke. Nah, dalam 11 macam-macam ujian tadi, tes seleksi Polri itu menggunakan sistem gugur ya. Jadi apabila di awal, di tengah-tengah itu kalian sudah
melaksanakan tes ujian dan diumumkan kalian tidak lolos, maka dalam waktu itu juga kalian dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti ujian selanjutnya. Jadi sistem seleksinya itu sistem gugur ya, selalu tiap ujian dari awal 1, 2, 3 yang tadi saya jelaskan itu, kalian itu jika lolos ya lanjut mengikuti ujian selanjutnya, tapi jika kalian tidak lolos, perjuangan kalian berhenti sampai di situ ya. Kalau misalkan kalian di akademik berhasil lolos ya, kalian langsung lanjut ke tes kesehatan jasmani ya. Nah, kalau akademik kalian gagal, berarti kalian tidak bisa mengikuti tes selanjutnya. Begitu, saya rasa paham lah ya. Saya telah menerangkan kepada kalian sedetail mungkin bagaimana pengalaman saya mengikuti ujian seleksi Bintara Polri pada tahun 2015 tersebut ya. Semua saya kerjakan, saya lalui, dan sekarang giliran Anda semua, adik-adikku semua dalam mengikuti seleksi ujian Polri. Semoga kalian sukses semuanya. Oh iya, ada lagi. Nah, di dalam ujian seleksi Polri sendiri itu tidak selalu terpacu dalam urutan ini ya. Jadi mengikuti situasi perkembangan yang ada saat ini. Nah, misal kayak terbentur dengan bulan puasa gitu ya, mungkin akan dilaksanakan TKJ terlebih dahulu baru akademik, atau sebaliknya. Jadi dalam ujian ini tidak terpaku urutannya seperti itu terus ya. Ada yang mungkin ditukar atau apa, mana yang didahulukan, itu nanti ada. Oke, tergantung panitianya mau seperti apa, kalian tinggal ikuti saja itu. Oke, baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang macam-macam ujian tes seleksi masuk Polri, jadi anggota Polri. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mendaftar. Saya doakan semuanya sukses. Oke, baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, salam share ilmu, salam semangat, salam sukses, salam hebat. Yes.